Shalom. Ya, saya secara pribadi bisa mengucapkan selamat tahun baru China buat saudara semua. Sekalipun saya bukan keturunan Chinese, Cina, paling enggak saya pakai ada produk-produk Cina lah yang saya bisa pakai. Istri saya masih ada Chinese-nya ya, saya bersyukur juga. Ya kita bersyukur saudara, ada begitu banyak doa tentunya yang dinaikkan ya. Bukan hanya kepada kita saja orang Kristen yang setiap Natal, setiap memasuki tahun baru. Warga-warga keturunan Cina pun ketika menyambut hari raya Cina itu mereka menaikkan banyak doa. Nah itu pasti doa-doa itu adalah doa-doa untuk kebaikan. Doa-doa pengharapan di mana Tuhan bisa melakukan yang terbaik. Karena Tuhan melakukan yang terbaik buat kita, mari kita mau belajar juga menjadi lebih baik lagi. Saudara, tahun ini kita punya tema sejak dari awal tahun Pak John sudah sampaikan bahwa tahun ini kita berfokus untuk menjadi lebih baik, be better, menjadi lebih baik. Di ibadah-ibadah minggu, di doa-doa Jumat kalau saudara ikutin, pasti saudara yang suka ikut doa itu mendengar sebuah nasihat, sebuah himbauan, sebuah kebenaran untuk kita semakin lebih baik lagi. Dan bulan Januari ini kita belajar tentang sebuah kehidupan, membangun kedisiplinan rohani. Minggu kedua ketika Pak Timothy menyampaikan firman, saudara saya enggak mengulas lagi. Ada banyak contoh bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita dalam kerohanian kita. Baik itu melalui doa, saat teduh, firman, penyembahan, pelayanan, beribadah. Yang ibadah online secara Zoom. Gak mudah saudara ibadah online secara Zoom, apalagi kalau sendiri. Tapi kita mau semakin lebih baik lagi. Amin. Karena gereja kita sudah hybrid, pasti online itu ada. Khususnya di pagi, yuk lebih baik lagi dalam kita beribadah. Saudara, mengapa kita perlu mengembangkan disiplin rohani dalam hidup kita? Karena disiplin rohani itu adalah sebuah sarana dalam menumbuhkembangkan kesalehan hidup. Disiplin rohani itu menolong seseorang untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Disiplin rohani itu ada sebuah latihan pikiran, emosional untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa itu sebagai latihan pikiran dan emosional? Kalau kita baca Abah, kalau kita rajin doa, apalagi kita di Jakarta, minimalnya ketika kita keluar rumah kadang-kadang di jalan, saya kasih contoh yang paling praktis. Ada orang bikin kita pingin menghilangkan damai sejahtera sukacita kita di jalan. Tapi ketika ada firman, maka firman itu bisa menguasai kita. Makanya perlu kita mendisiplinkan rohani. Disiplin rohani itu menolong saya dan saudara untuk semakin meneladani yang namanya gaya hidup Yesus. Disiplin rohani itu adalah salah satu saluran transformasi Allah dalam hidup yang mengubahkan. Jadi hidup kita bisa berubah, dimampukan oleh firman, dimampukan oleh Roh Kudus kalau kita melakukan bagian kita, yaitu hidup dalam disiplin rohani. Saudara, tema khotbah saya hari ini saya mengambil tema doa itu dialog bukan monolog. Dasarnya seperti ini saudara, kenapa saya ambil tema ini? Ketika kita bahas tentang disiplin rohani dan doa itu, kalau tidak salah itu di poin yang pertama ya, di slide yang minggu kedua kalau nggak salah bisa dikoreksi. Tapi paling tidak yang saya tahu kalau saudara rajin datang di menara doa pun ada tulisan doa mengubah segalanya. Kita dengar firman Tuhan, ibadah itu mengandung janji katanya. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Pertanyaannya, kenapa ada orang malas-malesan ibadah? Kenapa ada orang malas-malasan berdoa? Kenapa ada orang malas-malasan mau melayani Tuhan? Karena mereka merasa ibadah itu tidak terlalu berguna. Kan firman bilang,
Ibadah itu mengandung janji. Latihlah dirimu beribadah karena ibadah itu mengandung janji dan berguna dalam segala hal. Jadi kalau orang tanya kenapa orang gak ibadah? Ya karena buat orang itu ibadah tidak terlalu berguna. Tapi bagi kita yang setia, ibadah itu berguna. Karena bukan hanya untuk hidup ini, tapi dia juga menjanjikan sebuah kehidupan di masa yang akan datang. Doa itu dialog dan bukan monolog. Doa itu hubungan kita dengan Tuhan. Bukan cuman menyampaikan apa yang saya mau, tetapi dialog antara saya dengan Tuhan, antara saudara dengan Tuhan. Dialog itu kan satu arah, tetapi doa itu komunikasi. Komunikasi saya dengan Tuhan itu, komunikasi keluarga saudara dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menyatakan karya-karyanya. Mazmur 85, saudara di sana katakan firman Tuhan bahwa biarlah aku mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Alasan kenapa saya mengambil tema ini saudara, karena saya coba di beberapa komit yang sudah jalan di bulan Januari ini dan saya hubungin beberapa orang. Minimalnya tidak kurang dari 50 orang yang saya tanya. Saudara, setiap mereka saya tanya, kamu coba sharingkan di tahun ini kan kita mau menjadi lebih baik. Dan yang kita bahas tentang disiplin rohani. Kira-kira kamu pingin membangun disiplin rohani dalam hal apa? Itu mayoritas orang pilih membangun kehidupan doa yang lebih baik. Berarti saudara, kalau kurang lebih 50 orang yang saya tanya, itu hampir 90% saudara. Orang jawab ya ini, mau lebih baik lagi dalam berdoa. Nah, kita setiap hari Jumat itu ada encounter night yang selama ini dihadiri oleh sekitar 25 sampai 30 orang secara onsite di kapel satu. Dan di online Zoom itu sekitar 50 sampai 60 orang. Yuk kalau kita mau membangun kehidupan disiplin rohani tentang doa lebih baik. Saya mau mengajak buat jemaat Tuhan yang di pagi maupun yang di online nanti di sore. Yuk kita tingkatkan doa kita. Amin. 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 Doa itu gampang sekali diucapkan. Ini kan paling enggak lebih dari 50 orang. Kita berharap hari Jumat bisa lebih dari 100 orang yang gabung di sana. Amin. Mau lebih baik lagi dalam kehidupan berdoa. Selanjutnya, menurut seseorang yang pernah menjadi pemimpin di Amerika Serikat, ini saya cuma kutip saudara. Dia Dwight Eisenhower pernah berkata demikian. Doa itu membantu memberikan keberanian. Dia ini kan salah satu jenderal perang saudara. Jadi di masanya sering berperang dia bilang begini. Doa itu membantu memberikan keberanian kepada kita untuk mengambil sebuah keputusan pada masa krisis. Lalu kemudian biarkan hasil itu kepada kuasa yang lebih tinggi. Tapi jangan juga jadikan doa itu sebagai alternatif saja ketika ngalamin kesusahan baru berdoa. George Muller juga berkata yang paling penting dalam berdoa adalah 15 menit setelah kita mengatakan amin. Karena ada orang ketika berdoa sungguh-sungguh Tuhan itu penolong, Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu sanggup. Tapi setelah amin kadang-kadang jadi ragu. Tuhan bisa nolong saya enggak kira-kira? Tuhan bisa bekerja enggak buat saya? Karena itu Mazmur 85 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, aku mau mendengar perkataan Allah. Ini kerinduan pemazmur. Jadi biarlah ini juga menjadi kerinduan saya dan saudara. Amin. Nah karena kita membangun sebuah kehidupan doa. Doa itu dialog kita dengan Tuhan. Saya mengambil sebuah contoh. Seorang tokoh dalam Alkitab. Seorang wanita yang bisa kita teladani bagaimana dia membangun sebuah kedisiplinan dalam berdoa. Saya mau baca banyak ayat, saudara dengar dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Saya akan baca firman Tuhan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun
pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Perhatikan baik-baik. Seorang suami bernama Elkana, dia punya dua istri, Hana dan Penina. Kata firman Tuhan, orang itu, keluarga itu, termasuk Hana di sana, itu dari tahun ke tahun sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Dari waktu ke waktu mereka punya kesetiaan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Yang saya bawain warna merah, saya mau fokus di sana. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara lihat, Hana orang yang setia dan taat memuji menyembah Tuhan. Dari waktu ke waktu dia setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi madunya atau Penina di sini, Penina itu selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Bukan kadang. Lebih sering yang menyakitkan kita itu adalah orang dekat sama kita, saudara. Bukan orang yang gak kenal sama kita, orang yang dekat sama kita. Kenapa Penina sering menyakiti Hana? Alasannya ini, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali, katakan setiap kali. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi setiap kali Hana pergi memuji Tuhan. Setiap kali Hana pergi menyembah Tuhan. Pergi mau mempersembahkan korban. Penina kata firman Tuhan selalu menyakiti hati Hana. Saudara ngalamin setiap kali saudara datang mau belajar beri yang terbaik. Mau beribadah kayak, mau melayani, terus mau hal apapun untuk Tuhan. Terkadang, nih saya bilang, tidak selalu. Terkadang ada saja yang kadang-kadang berusaha menghalangi saudara. Amin. Ada saja yang suka menghalangi. Ayat 8, lalu Elkana suaminya berkata, Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suaminya berusaha untuk menenangkan Hana. Udah saya ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Tapi bagi Hana tidak. Ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo berdiri Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa. Dengan pedih hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, pertanyaannya, mengapa Hana berdoa? Mengapa Hana menghadap Tuhan? Bukan karena masalah dia nggak punya anak saja saudara. Tapi karena Hana adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia punya suami yang taat kepada Tuhan. Otomatis dia sebagai istri tunduk dan taat pada suaminya. Tetapi ada sebuah kerinduan yang lahir dari hati Hana. Bahwa sebagai milik Tuhan, sebagai orang yang sudah ada dalam Kristus. Sudah selayaknya dia menyembah dan mengagungkan Tuhan. Suaminya Elkana, kata firman Tuhan itu selalu mengajak mereka untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dari tahun ke tahun saudara. Mereka bukan cuma nyanyi-nyanyi, nyembah-nyembah. Tapi kata firman Tuhan, mereka datang mempersembahkan persembahan juga di Silo. Mereka mengorbankan waktu, mereka mengorbankan harta mereka dengan sebuah kerinduan.
Karena Hana adalah seorang yang takut akan Tuhan. Saya percaya kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kita pasti mau belajar disiplin dalam hal berdoa. Amin. Kita mau belajar menjadi pribadi yang disiplin dalam berdoa. Terus selanjutnya apa sih doa Hana, saudara? Tadi saya bilang, kenapa dia berdoa? Ya karena itu sebuah keharusan buat hidup dia, sebuah rasa hormatnya dia kepada Tuhan, sebuah kekagumannya kepada Tuhan. Terus lantas apa isi doa Hana? Dia berdoa dengan pedih hati dan berkata, Tuhan, berikanlah kepadaku seorang anak. Berikanlah kepadaku seorang anak laki-laki. Ini isi doa Hana yang paling utama. Pertanyaannya apa yang jadi doa saudara dan saya hari ini? Saudara, ketekunan Hana dalam berdoa membuahkan hasil. Saudara, jadi Hana yang sangat tekun berdoa. Karena kata firman Tuhan bukan cuma sekali saudara, bukan cuma 2 kali. Tapi bertahun-tahun ada proses yang terjadi di sana. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Ketekunan Hana dalam berdoa itu membuahkan hasil saudara. Ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara, kita lihat. Penina terus menyakiti hidupnya. Suaminya pun bilang, nih saya lebih berharga. Tapi buat Hana, saya punya satu permohonan sama Tuhan. Supaya Tuhan mengaruniakan saya seorang anak laki-laki. Coba kita lihat. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Orang kalau lagi dalam masalah, persoalan, dalam sebuah tekanan yang luar biasa, makannya susah, minumnya juga susah, untuk ceria aja susah. Apalagi disuruh senyum, susah saudara. Termasuk saya. Kalau lagi dalam tekanan disuruh senyum, siapa sih yang bisa? Sulit sekali. Tapi Hana kita lihat. Ketekunan Hana berdoa membuahkan hasil. Minimal saudara, hasil yang pertama dia gak tiba-tiba langsung dikarunia anak. Tapi kata firman Tuhan, lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perjumpaan Hana dengan Allah membuatnya dia tidak larut dalam masalah. Perjumpaan Hana dengan Tuhan itu mengubah hidupnya dari dalam lebih dulu. Kenapa? Yang tadinya dia gak mau makan, tadinya dia gak mau minum, mukanya cemberut, penuh dengan kesedihan. Tapi ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berdoa dengan tekun, kata firman Tuhan, lalu keluarlah perempuan itu lalu mau makan. Dan mukanya tidak muram lagi. Tuhan bisa mengubah duka cita menjadi sukacita. Amin. Di hadirat Tuhan, Tuhan bisa mengubah hal itu. Saya beberapa waktu lalu tuh sering dengar saudara sebuah lagu. Kalau di GPDI sering orang nyanyi lagu ini. Apalagi di kedukaan gitu. Atau lagi ada hamba Tuhan atau jemaat lagi dalam kesusahan suka nyanyi. Kau rangkai air mataku jadi permata. Saudara pernah dengar lagu ini? Kau ubah kain kabungku menjadi sutra. Kesusahan, kebimbangan, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Air mata orang yang percaya. Mungkin sepintas lalu saudara lihat jatuh karena sebuah pergumulan, jatuh karena sebuah kesedihan, jatuh di pipinya, jatuh di lantai menara doa, di tempat saudara berdoa. Karena ada orang yang menyakiti saudara, yang tidak suka sama saudara. Tapi ketika engkau mau tekun datang sama Tuhan, air mata orang percaya tidak pernah jatuh di lantai dan mengering. Tapi Tuhan taruh di kirbat. Amin.
Saudara yang punya pergumulan hari ini, mungkin kalau saya bilang, saudara nggak baca ya ayat ketika Hana mengalami tekanan luar biasa. Hana bergumul terus tiba-tiba ditemani oleh Elkana, suaminya. Nggak lihat ya, nggak baca itu saudara. Tapi kata firman Tuhan, yang lain lagi makan minum saudara. Mungkin Penina lagi makan minum bersama dengan Elkana. Bahkan ketika dia berdoa, Imam Eli bilang begini, kenapa kamu perempuan bertobatlah. Kamu seorang pemabuk. Tapi dia bilang, oh Imam Eli, Tuhan saya bukan pemabuk. Tapi dengan pedih hati saya datang sama Tuhan. Saya punya kerinduan supaya Tuhan mengaruniakan anak kepada saya. Imam Eli bilang, pergilah dan biarlah engkau menerima jawaban doamu. Jadi yang pertama saudara, kenapa Hana itu diubahkan? Dia diubahkan dari dalam oleh Tuhan. Dia punya semangat untuk hidup lagi, makanya dia makan dan minum. Dan yang tidak kalah penting, dia punya sukacita yang lahir karena dikerjakan oleh Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, kalau kita dalam hadirat Tuhan, hatimu yang sedih bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Yuk bangun disiplin rohani dalam hal berdoa. Karena doa bisa mengubah segalanya. Ketekunan Hana yang pertama, dia mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua saudara, Tuhan itu ingat kepada doa Hana. Ayat yang ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saudara gak langsung jawab doa Hana saudara. Tapi dia tetap melakukan bagiannya. Dan Tuhan ingat kepada Hana. Kalau ada di antara saudara yang lagi bergumul, mungkin di sini ada di online Zoom. Percaya doamu tidak sia-sia. Tuhan ingat Hana dan Tuhan bisa ingat saudara. Amin. Di sini ada Ibu Hana, Pak Prio. Kita berdoa supaya Tuhan terus bekerja memulihkan Ibu Hana. Tapi termasuk saya dan saudara. Ada doamu percaya. Ketika engkau tekun sama Tuhan. Tuhan ingat Hana. Dan Tuhan juga mau ingat saya dan saudara. Kalau ada saudara yang lagi punya pergumulan berat, percaya Tuhan itu ahli dalam mengingat. Saya boleh lupa, Pak John mungkin bisa lupa. Temanmu, pemimpin komitmu bisa lupa. Tapi Tuhan gak akan pernah lupa air mata yang menetes. Karena ketekunan orang mau membangun kehidupan doa semakin baik. Mungkin kalau saya bilang, hari Jumat saya diberkati dengan firman. Awalnya ketika Hana dan Elkana datang ke sana itu coba seperti ritual. Tahunan datang berdoa. Tapi Hana membangun spiritual. Saudara dan saya datang ke gereja bukan sekedar ritual. Nanti kalau nggak datang nanti ditanya tante katanya begitu. Nanti kalau nggak datang kenapa nggak datang ibadah? Kenapa nggak doa? Tapi kehadiran kita datang beribadah. Yang kita bangun bukan ritual tapi spiritualnya kita. Ritual itu akan jadi sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kematian Yesus di kayu salib membuat jalur kita dengan Tuhan itu lebih dekat. Amin. Yuk kita belajar. Tuhan ingat kepada Hana. Ayat yang ke-20 dan Tuhan menjawab doanya setahun kemudian. Nggak langsung saudara, tapi ada proses saudara. Ada proses. Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang laki-laki dan nama anak itu Samuel katanya, aku telah meminta kepada Tuhan. Apapun doa saudara, saya berdoa, kita berdoa supaya Tuhan ingat dan menjawab doa saudara. Amin. Selanjutnya apa sih respon? Nih orang kalau sudah terima doa, doanya sudah dijawab, doanya sudah didengar. Tuhan sudah ingat kepada Hana. Terus apa respon Hana terhadap pertolongan Tuhan? Yang pertama, karena Hana menepati janjinya. Saudara kan dia cuma minta satu anak. Tapi dia bilang, kalau Tuhan kasih saya mau kasih juga sama Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan beri yang terbaik. Kita lihat Samuel kan menjadi salah satu anak yang dilahirkan Hana memberkati raja-raja. Dia berdoa dengan ketekunan. Dia berdoa membangun spiritnya. Dia berdoa dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan beri yang terbaik. Ini pergumulan di titik rendah kalau saya bilang. Tapi dia berdoa begitu indah. Dia minta yang terbaik. Tapi respon Hana yang pertama dia beri juga yang terbaik buat Tuhan.
kan cuma dikasih satu. Dan dia kasih satu-satunya yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita juga mau belajar beri yang terbaik buat Tuhan kita. Yang kedua, tadi kan yang pertama saudara, Hana itu bersyukur saudara, hatinya diubah. Yang kedua, dia menepati janjinya. Ada banyak orang berdoa begini-begini, setelah Tuhan jawab, mereka jadi berubah. Tapi kita mau belajar kepada Hana. Disiplin, dia bukan cuma disiplin berdoa, tapi komitmennya dia tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan kasih, saya kasih juga buat Tuhan. Berikutnya Hana bersyukur. Kalau kita baca dalam kitab 2 Samuel pasal 2, firman Tuhan berkata, dia itu menyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Salah satu pujian Hana, dia berkata begini, hatiku bersukacita karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Tidak ada di slide saudara, tapi saya baca firman dalam 2 Samuel pasal 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Kira-kira dia nyanyi seperti itu. Sebab tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan bagiku. Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat yang ke-7, Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Yang kita sering nyanyi saudara, itu pujian Hana kepada Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa saya dan saudara, jadilah orang pemuji dan penyembah di hadapan Tuhan. Amin. Hana bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Selanjutnya, ketika Hana merespon yang terbaik. Apa respon Tuhan terhadap orang yang membangun spiritual dengan baik? Saudara kita lihat ayat yang ke-21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Lihat, orang yang mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan hanya menerima yang dia minta. Tapi Tuhan kasih 5 anak kemudian. Padahal ini wanita mandul saudara. Ini yang saya sudah bilang. Kita beli 1 bonusnya 5. Kalau belanja di mall apalagi tahun baru begini. Banyak diskonnya, banyak gratisnya. Beli 1 gratis 1. Beli 3 gratis 1. Tapi Tuhan enggak. Kamu minta 1, kamu kasih ke saya ganti 5. Itulah Tuhan kita saudara. Amin. Ada respon Hana tapi ada respon Tuhan buat Hana. Dia minta 1. Dan kita lihat permintaan itu Samuel itu menjadi orang yang luar biasa. Meskipun saya nggak meneliti saudara. Siapa sih anak-anak yang dilahirkan Hana kemudian? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Siapa mereka? Nggak usah cari tahu itu saudara. Kalau saudara mau cari tahu nanti, cari tahu sama Konstantino gitu. Tapi paling enggak Tuhan mengganti berlipat kali ganda ketika dia membangun yang namanya spiritualnya dengan baik. Amin. Mari kita bangun, disiplin kita berdoa. Tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Ada 2 slide yang terakhir saudara saya mau kasih tahu. Saya coba berikan beberapa kesimpulan dari kisah hidup Hana sebagai seorang yang berdoa kepada Tuhan. Yang pertama saudara, Hana berdoa dengan hati yang benar. Yuk berdoalah dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hana berdoa dengan tekun. Hana berdoa dengan iman bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Selanjutnya saudara, kalau kita mau belajar tekun itu, setia itu sampai akhir, percayalah segala pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Amin. Coba klik selanjutnya lagi. Saudara, saya bersyukur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2017. Namanya Johan Zarco. Johan Zarco itu pada akhirnya di balap tahun 2017 finish di urutan yang ke-6 saudara. Finish di urutan yang ke-6 setelah selesai MotoGP. Dia pembalap Yamaha tapi saudara lihat. Pada tikungan 11 lap terakhir, biasa putaran terakhir tikungan 11 saudara. Motornya tuh kehabisan bensin. Dan motor yang ditungganginya itu tidak kurang dari 157 kilo. Tapi apa yang dilakukan saudara? Karena timnya sudah merekrut dia, satu tujuannya. Ketika di tikungan terakhir itu habis bensinnya, padahal jaraknya sudah dekat. Dia turun dan dia dorong motornya sampai ke finish.
Walaupun beberapa pembalap itu melewati dia. Dia finish ke-15 dari 23 pembalap. Karena sebetulnya dia bisa finish paling tidak di 5 besar atau 6 besar saat itu. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Waktu itu yang juara orang lain, tapi dia diwawancara, kenapa? Gitu. Dia bilang, itu kesalahan. Tidak ada perhitungan yang tepat, saudara. Tapi dia bilang begini, sekalipun motornya berat, sekalipun saya cuma punya 1 poin, tapi saya mau dorong motor itu sampai finish, selesai. Sekalipun kita punya beban berat, punya tantangan berat, yuk jangan berhenti di tengah jalan. Selesaikanlah tugas saya dan saudara. Amin. Mari saya mengundang pemusik. Saudara, saya diberkati dengan pujian yang lama, saudara. Kita mau belajar membangun kehidupan doa seperti Hana. Berdoalah dengan tekun, berdoalah dengan taat, berdoalah dengan setia. Kalau Tuhan sudah jawab doa-doa Hana, yuk responi Tuhan dengan memuji menyembah, beri yang terbaik buat dia. Dia mau jadi pribadi yang menepati janjinya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan juga merespon hal yang baik buat Hana. Apa? Tuhan beri apa yang dia tidak minta. Amin. 5 anak itu dia nggak minta menurut saya ya gitu ya. Tapi Tuhan kasih sama dia. Tuhan selalu ahli dalam menjawab doa. Dia beri yang kita doakan. Bahkan yang kita tidak doakan dan kita pikirkan. Dia beri buat saya dan saudara. Amin. Ada lagu lama saudara. Yang saya sudah lama gak pernah dengar kita nyanyikan. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus. Dialah Raja Damai.